Kita meneruskan bab tentang masalah doa. Kemarin kita bahas di halaman 27 itu bahwa masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, berlawanan dengan masuk toilet kaki kanan, kaki kiri, kemudian keluar kaki kanan. Ini menurut penelitian ternyata kenapa kita masuk masjid itu kaki kanan, keluar kaki kiri, di samping penghormatan. Kalau di toilet itu bentuk bahwa penghinaan, di masuk masjid itu penghormatan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian kalau masuk toilet itu penghinaan kepada karena di situ tempatnya setan. Yang kedua, ternyata menurut penelitian kita kalau masuk masjid kaki kanan itu bersamaan dengan olah detak jantung, menurut informasinya gitu. Sehingga harapannya ketika ada informasi terkait dengan spiritualitas, hembusan angin, diharapkan angin itu langsung masuk jantung, disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tidak sampai terkena yang namanya penyakit. Sehingga dalam penelitian orang-orang yang ahli ibadah ajek rutin, insya Allah gampang uripe, gak gampang kena penyakit, tur Allah SWT memberikan kemudahan semua urusan. Buktinya apa? Sudah kejadian ketika kemarin ada corona, orang-orang yang aktif 5 waktu di masjid, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beribadah berupa hidup. Nah, kenapa masuk toilet kaki kiri? Sebab bersamaan dengan paru-paru. Paru-paru itu pernapasan, sehingga kalau ada virus, ada penyakit itu langsung masuk paru-paru, pernafasan, keluar lagi. Luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan adab masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau di toilet masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu ternyata juga mengandung kesehatan. Ini luar biasa. Maka jangan sampai lupa, undang keliru kuali, jangan. Kemudian kalau ingin diberikan keamanan dunia akhirat, maka baca Yasin pagi dan sore. Berikutnya lagi baca surat Al-Hasyr pada setiap malam, maka dijauhkan dari kejelekan dunia dan akhirat. Baca surat Al-Baqarah setiap malam Jumat, maka nurnya akan tembus dari langit pintu 7 sampai kepada bumi. Jadi nur cahayanya dari orang yang baca surat Al-Baqarah setiap malam Jumat itu luar biasa. Berikutnya lagi baca surat Dukhan dan Al-Mulk pada malam Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dijaga, diselamatkan dari fitnah kubur. Fitnah niku cobaan alias tidak disiksa. Siapa yang baca lagi akhir ayat surat Al-Kahfi sebelum tidur, maka insya Allah akan menjadikan nurnya min nurin min ra'sihi ila ka'bihi. Jadi akan bercahaya juga bangunan-bangunan baik di tempat tidurnya maupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca surat Thariq, At-Thariq ketika marqadihi, ketika mau tidur, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya atau kebaikannya seperti banyaknya bintang yang ada di langit. Baca surat At-Thariq sebelum tidur. Mungkin telateni ya panjene gak turu. Terus memang ya mohon maaf nih, rata-rata yang bisa telateni ini yang punya kesempatan. Yang tidak punya kesempatan ya minimal jangan lupa baca surat Al-Ikhlas. Dibuka halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin.
Yasin ya aliyu he aliman utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man surat al-mulki ing surat al-mulk tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai seterusnya. Kapan? Wa talalan maca sapa wong ba'da qiraatiha biasanya dibaca sebelum tidur nggih. Sebelum tidur tiap malam itu jenengan tidur baik malam maupun siang. Tapi kalau emang lupa ndak malam mau tidur tidak biasa sebelum tidur minimal habis isya jangan baca ini insyaallah tidak panjang 30 ayat. Wa ta'ala maca sapa wong ba'da qiraatiha ing sakwise maca surat al-mulk maca apa Allahumma a'simni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha wa as'aluka al-khairal ladzi bi yadika. Yang baca doa ini jenengan tirukan minimal ya gak pernah maca ping pisan nggih. Setelah membaca surat al-mulk baca doa ini jenengan tirukan bismillahirrahmanirrahim Allahumma aqsimni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladzi biyadika. Itu doa setelah baca surat al-mulk. Nanti kadang ada di Majmu' Syarif baca doa setelah surat Yasin, setelah Waqiah. Itu apakah tuntunannya ada? Memang ada yang dari Nabi, ada yang kreasi dari para ulama. Semuanya tidak salah doa, asal dibaca setelah baca Al-Quran. Namun terkait dengan Yasin Fadilah, ini yang menurut qiraah ahli hufat sangat keberatan. Kenapa? Nanti mencampur adukan, bahkan nilai Al-Quran itu bisa berubah. Karena apa? Yasin Fadilah itu baca dungo, nanti potong lagi baca dungo, itu mengurangi esensi Al-Quran. Sehingga yang paling bagus Yasin dimarekne baru dungo. Itu para ulama hufat penghafal Quran itu sangat sepakat. Nih dibaca selesai langsung doa. Jadi bukan tengah-tengah dungo, kadang belum selesai dungo, itu tidak bagus. Termasuk lagi ini untuk ingat, kalau panjenengan mungkin lagi baca Al-Quran, terus ada orang yang ngajak bicara, mungkin panjenengan lagi jualan, terus ada orang yang tanya, apa nggih? Dimarekno dulu, diselesaikan satu ayat baru jawabi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum boleh? Iku regane piro? 1.000, 2.000. Itu tidak boleh. Itu etikanya berarti tidak pas baca Quran. Selesaikan dulu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Regane 2.000. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim teruskan. Itu etikanya demikian. Ojo motong nang tengah, mungkin ada siapa yang ngajak ngomong, dengan selesaikan dulu baru kemudian menanggapi omongan. Mau baca lagi, ojo lali, mojo ta'awud, kemudian bismillah. Kenapa ta'awud? Perintahnya Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fasta'id
minasyaitonirrajim. Nek mengolah atau membaca Al-Quran itu ojo lali moco ta'awud, moco a'udhu. Kalau bismillah itu ada yang perdebatkan tapi masih perbolehkan. Tapi kalau ta'awud, semua ulama sepakat mengawali dalam baca surat apapun dalam Al-Quran. Makanya kalau saya ngimami itu mesti tidak lepas ketika mau membaca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketika baca surat yang ada di Al-Quran itu yang saya baca itu mesti saya baca ta'awud bismillah tapi sir. Karena apa? Motong di tengah-tengah. Kalau di awal surat ya otomatis pakai bismillah yang dikeraskan karena kita melok yang syafi'i. Ketika nanti saya ngimami di area, mohon maaf saudara kita yang Muhammadiyah, ya saya menyesuaikan karena ada yang mengundang itu daerah yang teman-teman yang dari Muhammadiyah, ya tak sirikan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya menyesuaikan, mengikuti seperti para ulama-ulama seperti 4 mazhab. Jadi menyesuaikan, tidak harus muat-tenteng. Nek panjenengan biasanya kados kunut, maka yo imami kunut melok kunut. Nek imami ndak kunut, ndak usah kunut. Ngono. Jadi enak. Sama dengan gini nggih. Jenengan ketika tarawih ndak nutut maca Fatihah, jenengan ndak usah maca Fatihah. Kenapa? Wis ditanggung karo imam. Ini berkali-kali saya selama jadi makmum itu saya lebih seneng meneng. Mbok sapa imame meneng wis maca ketika imam maca Fatihah sama surat saya menang. Karena supaya bisa konsentrasi daripada saya godak-godakan. Saya maca Fatihah, imame yang maca surat godak-godakan, ndak iso menikmati. Memang kalau Imam Syafi'i Fatihah itu menjadi rukun baik jadi makmum atau imam. Tapi di Hanafi ndak. Beliau menyampaikan wa idza qur'al Qur'anu ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Jadi kalau ada dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Wastami'u wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Gusti Allah. Itu yang dipakai oleh Imam Hanafi. Nah, saya pakai yang itu ketika tarawih supaya saya bisa menikmati. Sebab kadang kan imame ikut kecepetan maca suratnya. Nah, panjenengan menyesuaikan, lebih enak yang pakai itu. Pun saya artikan, Allahumma duh Gusti Allah aksimni mugi ngersakaken panjenengan ni ing kula bil islami kelawan Islam, alias dijogo karo Gusti Allah tetep Islam. Kau iman hale jek-jek. Wa simni, jek itu berarti terus ya. Maca apa Islami itu digawa terus. Sehingga ibadah-ibadah itu melok lancar. Wa asimni lan ngrekso panjenengan ni ing kula bil islami kelawan Islam qaidan halilunggu alias istirahat. Iman itu aktif kehidupan bersosial, mungkin pas wae kerja Islami terjogo. Au qaidan ketika istirahat alias sampai mati. Waraqidan lan turu, begitu juga ketika tidur ya Rabb, jenengan jaga saya tetap dalam kondisi Islam. Wala tuswit lan mugi boten misuaken panjenengan via ing dalem kula aduan ing satru ya Allah, jenengan juga jaga dari orang-orang yang menjadi musuh-musuh saya. Wala hasidan lan ora wong kang hasud, termasuk orang-orang yang iri hati dengki ya Rabb, jenengan jaga. Maka kalau panjenengan seringkali maca surat Al-Mulk pakai doa ini, insyaallah musuhe gak pate akeh,
Tidak mungkin tidak ada musuh, namanya manusia mesti ada, baik musuh yang tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Nek tingkat tinggi ya tingkatan ecek-ecek, mungkin persaingan antar dagang, mungkin ana wong sing iri, itu biasa. Ya, jangankan awak dhewe, tingkatane Kanjeng Nabi iku lho dimusuhi. Jangankan tingkatane Kanjeng Nabi, Gusti Allah lho dimusuhi. Bagi siapa? Ya orang-orang yang selain Islam. Oh dhewe aja kemudian minder, ada yang musuhi. Lah awak dhewe sapa? Ya, balik mana sapa? Kita harus mengukur diri kita masing-masing. Allahumma duh Gusti Allah, inni sak temene kula iku a'udzu bika, nyuwun pangreksa kula ka ing panjenengan ya Allah, lindungilah saya min syarri kulli dabatin, saking eleke saben-saben gegremetan hewan, kejelekan apapun hewan ya Rabb, jenengan lindungi saya. Anta utawi panjenengan iku akhidum binasiyatiha, zat kang nyekel kelawan bon-bonane dabah, yang memegang apa namanya bon-bonan itu ya uteki ya. Jadi yang megang semua proses yang namanya hewan-hewan itu panjenengan ya Rabb, maka jauhkan saya dari hewan-hewan yang menyakiti saya apapun bentuknya. Wa as'aluka lan nyuwun kula ka ing panjenengan al khaira ing kebagusan ya Allah, dari semuanya itu saya ya Rabb minta kebagusan. Alladzi biyadika, kang kelawan kekuasaane panjenengan, yang ada di kekuasaan panjenengan, saya minta kebagusan ya Rabb, sehingga kebagusan itu dunia sampai akhirat. Nah, siapa yang baca mulai dari Allahumma asimni sampai biyadika, kira-kira 4 baris kurang didik ya, jadi apa namanya 3 baris lebih sedikit. Apa fadilahnya, hikmahnya? Kafahullahu hammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Kafa mongko nyukupi jogo hu ing wong sinten Allah Gusti Allah ma ing barang hammahum kang nyusahaken hu ing wong minal jinni wal insi, dari jin dan manusia menungso wat dawabi lan pira-pira gegremetan. Maka orang yang sudah membaca surat Al-Mulk kemudian baca doa ini, maka orang itu akan dijauhkan dari berbagai macam musibah terkait dengan cobaan, terkait jin, manusia maupun hewan. Ini seperti ini ditelateni, langsung ijazah khusus. Nek pancen nek berupa kitab ngene iki ya tolekane rada angel. Paling enak di tulis nama. Seminarnya sudah tak tuliskan, nanti sisa gak bolak-balik. Yang awal sudah, kemudian yang kemarin la ilaha illallah apa nggih? Yang tiga la ilaha illallah itu sudah saya tuliskan. Tinggal nanti mungkin akhir mawon sisa. Gak bolak-balik nulis, sehingga nanti jenengan tinggal praktek atau menghafalkan atau ya pokoknya ini pas nganggur, sebab memang kerutinan ya tergantung masing-masing. Pun ya Ali, he Ali, idza aradta tatkalane ngarepaken sira hajatan ing hajat siji nggih. Nek hajat akeh itu hawa ijo. Faqra mongko maca sira ayatul kursi ing ayat kursi, wad'u lan donga sira Allah jalu sira Allah ing Gusti Allah fil humumi ing dalam pira-pira kesusahan, wal kurubi lan pira-pira kerubakan. Mari maca ayat kursi
maka dungonan Gusti Allah muga-muga dijauhkan dari berbagai macam kesusahan dan kerupekan, kesulitan dalam hidup. Sambil baca apa? Ini Kul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Jenengan tirukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Sampai situ setelah baca ayat kursi dungo niki. Ya hayyu zat kang urip Gusti Allah, ya qayyum duh zat kang jumeneng yang berdiri tanpa ada bantuan, itu adalah Gusti Allah. Mukhalafatul hawa disi yang beda dengan ciptaannya. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa anta angin panjenengan. Birahmatika kelawan rahmati panjenengan astaghis nyuwun pitulung kula faghfirli monggo mugi ngapura panjenengan li ing ingsun wa aslih li wa aslih lan mugi-mugi bagusaken panjenengan li dhateng kula sya'ni ing kelakuan kula wa farrij lan mugi ngilangaken panjenengan hammi ing berbagai macam kesusahan, kerumpekan, sumpek kula ya Rabb. Ini nek jenengan kena masalah kok judeg sumpek angel kabeh baca ini. Nggih. Dan ijazah ayat kursi itu tergantung guru-gurunya yang memberikan ijazah masing-masing. Ada yang maca ayat kursi ping 13 supaya pager-pager itu dibuka karena Gusti Allah. Termasuk mungkin gak ada anak, gak payu rabi, wacana surat ayat kursi diniati muteri omah. Tiang-tiang riyen ngaten. Kalau kalian diparingi ijazah kali bapak kulo, niku nek apa namanya omah itu dipagri, nggak usah muter, dini muter malah bagus. Jadi omah itu diputeri lewat dibayangkan, mulai dari kanan, ayat kursi tapi jadi muter terus sampai selesai. Bagus lagi, jenengan muter tenanan kayak tawaf, bagus. Termasuk panjenengan gadah sawah sabin. Itu nek pengen tidak kemasukan yang namanya hama atau penyakit tikus, diputeri dijogo lewat itu. Kalau dijogo lewat apa namanya mungkin pagar betis atau mungkin lewat setrum dan seterusnya, itu kadang hanya dohirnya, tapi spiritualnya tidak kena. Tapi kalau spiritual kena kabeh. Dan ayat kursi ini ternyata datangnya itu lewat drama, turunnya ayat kursi lewat drama. Kok drama Ustaz? Nggih. Nanti enten sahabat dipesen kali Kanjeng Nabi, "Le sahabat, kurma iki jogon, ojo sampai ono sing nyolong, jangan sampai ada maling." Akhirnya siap Kanjeng Nabi dijaga. Enten iblis, setan nyerupai manusia, nyolong, kecekel. Sepuluh sing akeh. Tak lapor Kanjeng Nabi. Ojo. Iki ngene ceritane. Aku ku butuh mangan. Anak-anak aku guru mangan, bojoku guru mangan. Aku lepasen ya. Kamu mosok tega karo aku. Akhire sakno tiyang niki sing jaga sahabat iki sakno. Ya wis, meneh aja mau ulangi maneh. Siap. Jenenge setan ya enake, jadi dingkari enak melayu. Cekel melayu terus kalih beto kurma. Akhirnya lain hari malih niku enten sami tiyang nyolong maneh, kecekel maneh. Awakmu ping pindho iki wis gak tak gawa tak cekel gen Kanjeng Nabi. Lapor Kanjeng Nabi. Ojo, awakmu sok tega. Iki anakku, bojoku, iki sakno keluwen. Engko nek gak akeh mangan awakmu iso tanggung jawab. Sakno akhirnya dilepas.
Ketiga diulangi mana, dicuri mana, dimaling mana, kurmun. Akhirnya wis saiki gak ono alasan. Awakmu alasan apa ge bojomu ge anakmu gak iso. Ayo madhep nang nggon Kanjeng Nabi tak lapor. Nah jenenge setan, tapi berupa jin yang setan. Itu wedi, wah iki blae dilaporno Kanjeng Nabi, kecekel Kanjeng Nabi iso buyang ceritane. Wis ngene tak kandhani. Ono apa? Awakmu nek pengin gak kecolongan maneh, gelem tak kei ijazah. Jadi ijazah cerita ini ayat kursi iku saka setan, tapi dramane lewat Gusti Allah. Ya semuanya Gusti Allah yang tak kei ijazah, tak kei cara supaya ini gak sampai kemalingan maneh. Piye carane? Maca ayat kursi. Maca ayat kursi. Tenan ta? Iya. Wis mulai detik ini aku gak bakal balik mana, tapi syaratnya aku mau kursi, maka diamankan dari Gusti Allah, dilepas. Akhirnya matur nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki ada kejadian kados ngaten-ngaten. Ya Kanjeng Nabi mesem. Ya memang itu caranya Gusti Allah nurunno ayat kursi. Salah satu fadilahnya adalah untuk menjaga tempat supaya diamankan kali Gusti. Itu ijazah, salah satu ijazah ceritanya ayat kursi lewat Gusti Allah ngkei drama sih, dan dramane rada lumayan. Orang yang baca ayat kursi terus kemudian baca doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni farrid hammi fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yaksifu bakal busek menghapus dan mriki buka sinten Allah Gusti Allah angka saking sira apa al-humuma ing pira-pira kesusahan, berbagai macam susah dihilangkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ada jalan keluar. Wa yufarriju lan ngilangaken sinten Gusti Allah angka saking sira al-kuruba ing pira-pira kerupukan, kesulitan apapun akan dijauhkan dari Gusti Allah. Makanya kalau jenengan mungkin menghadapi seseorang yang kira-kira itu membahayakan, moco ayat kursi. Dan ini ternyata pernah ada kejadian orang barat itu satu berkerudung, satunya boten. Itu jalan di tempat-tempat sepi, terus enten begal piyambake sing estri atau perempuan muslimah ini maca donga, salah satunya ayat kursi, dan dibaca terus Allahu la ilaha illa la ta'khudhu sinatun wa la seterusnya. Selesai. Itu ternyata begal itu mau ningali tok gak wani lapo-lapo, jalan terus ambil dredeg tiang ini kok mulai selamat. Beberapa menit kemudian ternyata perempuan ini ada informasi di media televisi, dan informasinya nyampe ke dia bahwa setelah dia proses jalan itu sekian menit setelah itu ada yang namanya, mohon maaf, pemerkosaan, karena perempuan setelahnya itu kebetulan tidak memakai tidak nutup aurat, alias buka aurat, apa sih buka. Nah ternyata dibegal kemudian diperkosa. Nah ini sampai kabarnya nyampe ke dia, siapa yang bisa mengungkap ini tolong dibantu, karena orang perempuan ini diancam supaya kecekel malingi. Akhirnya beberapa orang yang di sekitar itu kecekel kabeh, kecekel kabeh. Tapi tidak jelas mana yang orang asli, mana yang tidak. Akhirnya masuk penjara semuanya sampai menunggu siapa yang terbukti. Orang ini punya greget. Kok koyo aneh kejadiannya itu adalah setelah saya ya. Akhirnya lapor ke polisi. Pak polisi, saya siap memberikan informasi seakurat mungkin terkait siapa pelaku yang memerkosa perempuan itu. Lu bener siap. Akhirnya betul dilihat orang-orangnya dari itu. Itu Pak polisi 1, 2, 3, 4 orangnya itu. Akhirnya betul
divonis dan berbagai macam keterangannya ada, orang yang ada di sekitarnya itu kena semuanya. Akhirnya perempuan ditanya, Pak atau Mas, sampai kenapa? Kok tidak saya yang diperkosa, tapi kok dia yang diperkosa, sementara saya kok aman? Mohon maaf Mbak, saya itu ketika melihat sampean itu ada bodyguard 2 besar-besar medeni. Oh, apa namanya? Untune iku bukannya medeni. Iku nek suama sampai tak begal 2 orang itu sing mateni aku, makanya aku gak wani dengan sampean tak begal. Aku begal yang belakang karena orangnya tidak ono sing jogo. Ditanyakan kepada ulama atau kiai setempat yang ngerti itu siapa, kok seperti itu. Itulah barokahnya baca ayat kursi. Nah, luar biasa cerita ini jenengan amal nih. Nah, orang yang baca kursi malih ini, orang dibuka kerupakannya, kesulitannya, wa yaqdi laka hawaija, wa yaqdi lanaka akan sinten Gusti Allah laka maring sira al hawaija ing pira-pira hajat. Nek pengin panjenengan ditekakno hajate, maca ayat kursi. Terus kemudian donga niki, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farij hammi. Iki nek ana kitabe ya jelas akeh lah line. Nek ditulisno ya muga-muga koper, muga-muga koper. Aja mau didelodok ya mbok maneh. Itu terkait dengan apa namanya ayat kursi ini. Kita meneruskan bab tentang